warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, kelas reguler B angkatan 2018, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haluan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antropologi dan survei konsumsi makanan, Call 24 jam dan FM. Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran tubuh. Pengertian ini bersifat sangat umum sekali. Dan dari sudut pandang gizi, Jelif 1966 mengungkapkan bahwa antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran gizi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Penggunaan antropometri, khususnya pengukuran berat badan, pernah menjadi prinsip dasar pengkajian gizi dalam asuhan medik. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan yaitu timbangan berat badan digital dan mikrotois. Bahannya yaitu anggota keluarga atau responden. Dalam keadaan abnormal, terdapat dua kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu perkembangan cepat atau lebih lambat keadaan. Selanjutnya yaitu cara pengukuran berat badan. Yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan disetel dan dibebankan sesuai dahulu. Dan cara yang kedua yaitu orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Selanjutnya yaitu tinggi badan, merupakan salah satu parameter yang dapat melihat keadaan status gizi sekarang dan keadaan yang lalu. Pertumbuhan tinggi atau panjang badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif pada masalah kekurangan gizi pada jangka yang singkat. Selanjutnya yaitu cara pengukuran tinggi badan. Yang pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Selanjutnya, gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menarik sampai angka 0. Selanjutnya, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran. Selanjutnya yaitu orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel. Selanjutnya yaitu mikrotois ditarik ke bawah sampai di tepat di puncak kepala. Selanjutnya pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan dapat dilihat tabel di samping, yaitu tinggi badan responden adalah 146 cm dan berat badan 35 kg. Sumber data dari tabel ini yaitu dari tahun 2018, di mana responden ini sumber datanya mengambil dari tes kesehatan pada saat ingin memasuki universitas. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan. Rumus perhitungan yaitu IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan milimeter kuadrat 2. Baik, selanjutnya yaitu food recall 24 jam adalah metode mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir atau dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Data survei konsumsi pangan diperoleh melalui wawancara antara petugas survei atau disebut enumerator dengan
subjek atau sasaran survei atau yang mewakili subjek atau disebut responden. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan video wawancara Food Recall 24 jam sebagai berikut. Sini saya mau tanya food recallnya 24 jam. Pada saat sahur apa kita makan? Kalau pas buka puasa kita makan selingannya. Terus kalau malam makanan apa? Food recall 2 kali 24 jam. Energi hari pertama ditambah energi hari kedua total dibagi 2, dan lemak hari pertama ditambah lemak hari kedua total dibagi 4. Protein ditambah protein total dibagi 9. Karbohidrat hari pertama ditambah karbohidrat hari kedua total dibagi 4. Kita lihat dari tabel di samping, di mana hasil perhitungan yaitu dari hasil perbandingan AKG telah dipastikan bahwa responden menunjukkan gizi harian dari responden tersebut dikatakan berlebih. Selanjutnya yaitu efek konsumsi makanan pada subjek. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Diartikan sebagai banyaknya paparan konsumsi makanan pada subjek yang akhirnya akan berkolerasi positif dengan status asupan gizi subjek dari risiko kesehatan. Itu saya akan menampilkan video wawancara FNG tersebut. Dapat kita lihat sebagai berikut. Sering Anda mengonsumsi makanan? Yang pertama itu nasi. Berapa kali Anda mengonsumsi nasi? Terus kalau bihun, kalau singkong, kalau ubi. Terus di sini ada lauk hewan, misalnya ayam. Berapa kali? Terus kalau ikan, kalau telur, kalau bakso. Kalau di sini ada lauk nabati kayak tahu. Berapa kali per hari? Satu. Kalau tempe,
makan dalam satu kali makan? Kalau mie, berapa biji? Kalau terus kalau singkong, kalau ubi berapa potong? Kalau ayam potong? Kalau ikan? Kalau telur? Kalau bakso berapa biji? 6. Kalau daging? Terus kalau tahu berapa biji? Tempe berapa potong? Kacang tanah berapa sendok? 1. Kacang hijau berapa sendok? 1. Terus kalau sayur-sayuran, bayam berapa? Bayam 1. Kangkung 1. Kubis 2. Kalau sawi 1. Di sini ada buah-buahan, mangga berapa potong? Atau 1 buah? 2 buah? Terus kalau jeruk 1 buah? Terus kalau semangka berapa potong? 4 potong. Kalau pepaya 4 potong. Kalau gula berapa sendok makan? 1 sendok. Minyak kelapa 2. Rumus perhitungan FFG yaitu sama dengan perhitungan food recall 24 jam, yaitu hari pertama ditambah energi hari kedua, total dibagi 2. Protein hari pertama ditambah protein hari kedua, total dibagi 4. Lemak ditambah lemak hari pertama ditambah lemak hari kedua, total dibagi 9. Karbohidrat hari pertama ditambah karbohidrat hari kedua, total sebenarnya itu perhitungan individu. Dapat dilihat tabel di samping yaitu perhitungan individu. Dan selanjutnya yaitu perhitungan keseluruhan dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya hasil perhitungan dari hasil dapat dilihat berdasarkan perhitungan kuesioner FFG diperoleh hasil tabel yang menunjukkan interpretasi yang diperoleh dari hasil pembagian rata-rata dari jumlah makanan yaitu 15, di mana dapat dikatakan responden lebih banyak yang masih kurang dibandingkan baik. Hal tersebut menunjukkan AKG dari responden. Baik, itulah tadi materi mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan, food recall 24 jam dan FFG. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.